dalam akta agar kita aman. Ini trik-trik saja ya. Perhatikanlah gerak-gerik klien kita yang datang ini menyampaikan hasratnya. Dari sikap, attitude, ya, dari gestur, wajah juga dilihat, Bapak-Ibu sekalian. Jadi semua kita lihat. Kita bukan psikolog, Pak. Kita bukan. Ya, notaris ini memang notaris ini bukan psikolog, tapi notaris ini adalah pejabat yang sebenarnya secara tidak langsung memiliki banyak kompeten dalam berbagai ilmu praktis. Ya, sebagai konsultan para pihak, konsultan bisnis juga kalau mereka buat perjanjian dalam sifat yang hukum, usaha bisnis, perjanjian usaha, kita secara tidak langsung melihat sebagai orang yang konsultan bisnis juga, konsultan perusahaan. Kalau dalam hal misalnya bergerak, kita membahas dalam mereka membuat akta berupa SPT misalnya. Ya, secara tidak langsung kita juga pelajari juga psikologi. Notaris ini juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian saya katakan memiliki ilmu psikologi, mempelajari watak juga para klien. Kita berhadapan setiap hari. Gestur tubuhnya, wajahnya, ya, gerak-geriknya, ya, bagaimana dia berbicara, ketika berbicara, kita juga harus belajari. Tidak ada salahnya kita juga mempelajari buku psikologi. Ya, psikologi dari buku-buku psikologi walaupun kita bukan sarjana atau lulusan psikologi ya, tapi kita juga pelajari jiwa karena kita berhadapan gerak-gerik klien kita. Benar atau tidak dia dari dia berbicara. Kadang-kadang ya yang paling logis suami istri jual beli, dia sebagai penjual. Dia bawa istri, istrinya gerakannya kaku. Ya, jangan-jangan ini istri yang dia bayar untuk pura-pura jadi istri. Jadi kita juga secara kasat mata mungkin kita bisa melihat, tidak secara psikologi. Tapi kalau kita lihat tidak mengetahui, ini kita tidak tahu. Ini kan bukan ilmu kita, Pak. Kita tidak jadi notaris bukan untuk itu. Tapi ini tambahan ilmu yang perlu kita ketahui saja. Tidak wajib, tapi ini bagian nilai plus kita. Oh, ini begini. Ya, ini kemampuan kita yang membuat kita perlu, ya, tidak wajib, tapi ini perlu juga kita pelajari. Walaupun ini tidak harus, tapi kita kalau ini mengetahui ini lebih bagus, ya. Karena ini ilmu adalah ilmu psikologi, ya, gesturnya apa benar enggak. Contoh sih yang tadi saya katakan ya, gerak-geriknya, attitude-nya tidak lazim, tidak normal. Suami istri misalkan normalnya dia berdialog itu seimbang ya, mitra bagi mereka. Tapi terjadi ketika kita dialog dengan istri si penghadap yang mereka berdua ini, seakan-akan si pria ini menghalangi si istrinya yang tanpa istrinya untuk berbicara. Ya, jangan banyak bicara, saya saja yang bicara. Mungkin kalau dia bicara langsung, kamu diam saja, saya yang ngomong. Itu mungkin masih bisa lah, ini mungkin suami istri. Lagi ribut ya. Atau dia dibantah, si istrinya ini nggak melawan dia. Diam, oh mungkin istrinya patuh. Oke. Tapi yang anehnya, baru mau akan berbicara, dan agak gagap, si suami langsung berbicara, memotong semua, dan semua dia mengendalikan. Mungkin 99% penguasaan dalam hal ini berbicara adalah si pria tadi. Ini patut dilakukan pemikiran, ini ada apa? Tanda tanya. Kemudian logis atau tidak sesuai ilmu yang kita pelajari dan praktek selama ini. Ya, kita kuliah, ilmu yang kita dapat mungkin 10-15%, magang 10%. Paling tinggi 25-30% yang kita dapatkan maksimal, paling tinggi selama kita kuliah dulu dengan magang. Sisanya besar ya, 75% kita selama praktek ini ilmu yang kita dapatkan, learning by doing. Jadi ilmu yang kita dapatkan saat ini ya ilmu yang berjalan terus, akan terus bertambah sesuai dengan praktek yang kita jalankan sebagai notaris. Ya. Kita temukan tabiat dari klien ini kok aneh, kok ganjil. Ada apa? Kita perlu sedikit mencurigai.
Kemudian poin ketiga, persiapkan formulir di kantor kita. Ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini perlu. Kenapa? Karena ini jadi dasar ketika 3-4 tahun kemudian dia datang ke kantor kita, Pak, saya tidak pernah memberikan keterangan. Menurut keterangannya, di akta itu dibuat. Menurut keterangannya para penghadap dengan ini dan seterusnya, menjelaskan. Tapi kita ganti. Menurut formulir isian nomor tanggal sekian bermateri cukup. Ya, masing-masing orang kalau dia dalam satu akta 3-4 orang, formulirnya satu-satu, bukan semua ya, bukan digabung. Masing-masing satu formulir. Karena tindakannya adalah pribadi, bukan global. Kalau dikasih materai, jadikan alas hak atau tidak. Kalau tidak ada materai, ya jadikan orat-oret tapi dilekatkan di dalam warka akta kita. Ya, jika kita sudah mengetik akta, dasarnya dari formulir itu. Itu formulir itu artinya makna itulah yang kita konstantir kehendaknya para pihak itu dari formulir itu. Jadi selama ini ucapan lisan yang kita tuliskan dalam kita notaris yang menuliskan dalam secara tertulis, kita balik. Mereka tulis dalam formulir yang tadi secara lisan, tulis secara mereka tulis langsung dengan tulisan tangan mereka, si klien tadi. Gunanya adalah kalau ada pembuktian, ya suatu waktu kita memiliki pembuktian yang sangat kuat. Ini loh tulisan tangan Bapak. Ini tanda tangan Bapak. Jadi gunanya adalah untuk menghindarkan selain administrasi juga menghindarkan jika ada bantahan-bantahan ya. Kemudian poin keempat, cermati pasangan suami istri. Siapa yang banyak berbicara paling aktif? Tadi yang dikatakan ya, gerak-gerik. Pastikan penghadap benar-benar kenal atau tidak. Cantumkan klausul arbitrase pada akta. Ini kalau arbitrase, ini adalah pilihan, opsi. Para penghadap dengan ini memilih tempat kediaman hukum yang umum di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Atau diganti, ya, diganti dengan pilihan opsi. Para pihak sepakat untuk kalau ada jika terjadi perselisihan, para penghadap sepakat memilih, ya, jika para penghadap jika terjadi perselisihan, ya, jika musyawarah tidak tercapai, para pihak sepakat memilih penyelesaian secara di luar pengadilan, yaitu melalui arbitrase. Ya, misalnya. Kalau ini terjadi, Bapak-Ibu sekalian, ini harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Ya, para penghadap sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum di kantor panitera pengadilan. Atau, nah ditulis di akta, para pihak sepakat untuk memilih tempat perselisihan di luar pengadilan. Tidak boleh. Jadi kata kalimat atau itu dituliskannya salah satu. Tidak dituliskan kata-kata kalimat atau, tapi ditulis keduanya, tidak begitu. Ditulis salah satu. Kalau dia sepakat tidak pakai pengadilan, maka di luar pengadilan bikin di situ lewat arbitrase atau lewat di luar pengadilan. Gunanya apa? Kalau nanti seandainya akta ini bermasalah hukum, maka pengadilan kalau mereka mengugat masuk ke pengadilan, dilihat pengadilan. Loh, ini kan bukan Pak, tidak ada kewenangan pengadilan di dalam akta ini. Bapak Ibu sepakat ini, para pihak ini sepakat untuk kalau ada perselisihan diajukan ke arbitrase, maka kami tidak berwenang untuk mengadili ya mengugat dalam akta ini. Silakan Bapak selesaikan di arbitrase di luar pengadilan. Maka pengadilan akan menolak. Jadi ada salah satu. Kalau pengadilan bisa nggak masuk di arbitrase, arbitrase juga nggak mau, dia menolak karena silakan diajukan pengadilan. Sekarang boleh, ya sekarang boleh perselisihan ini boleh di notaris boleh membuatkan akta, ya kalau keinginan mereka boleh ditawarkan, ya boleh ditawarkan, boleh tidak, ya tidak apa-apa, tapi ditawarkan itu boleh. Karena kalau kegunaannya pengadilan dan tidak pengadilan ini
ada baik buruknya. Yang pasti kalau diserahkan ke arbitrase, maka yang pertama mereka jika ada perselisihan mereka akan selesaikan lewat arbitrase. Ya, lewat arbitrase mereka bersengketa akan diadili oleh arbiter atau hakim arbitrase. Pengadilan dalam arbitrase itu adalah tertutup, tidak terbuka. Kemudian hasil keputusan daripada arbitrase ini adalah sukarela, harus disetujui secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Hasil arbitrase ini tidak biasanya tidak melebihi waktu 3 bulan. 3 bulan sudah harus putus, ya, sudah diputuskan, ya, hasilnya sudah diputuskan oleh para pihak, ya, diputuskan oleh arbiter, ya, hakim arbitrase. Kelebihan lain adalah notaris tidak akan pernah dipanggil oleh hakim arbiter, termasuk aktanya tidak ada kalimat-kalimat yang mengatakan akta notaris itu dibatalkan, ya, akta notaris dibatalkan karena itu bukanlah kewenangan arbitrase atau kewenangan arbiter. Notaris tidak pernah dipanggil. Ini nggak perbedaan arbitrase dibandingkan pengadilan. Kalau pengadilan notaris digugat, notaris wajib hadir. Apakah tergugat atau turut tergugat, wajib hadir, wajib menyampaikan jawabannya. Ya, kalau notaris digugat. Dan kemungkinan dalam gugatan penggugat pasti akta notaris itu dimintakan untuk dibatalkan. Nah, ini kelebihan arbitrase ini dibandingkan dengan penyelesaian lewat pengadilan. Cuma kelemahannya, biaya untuk arbitrase ini relatif mahal sekalian. Ya, karena walaupun tidak diperlukan advokat lawyer di dalam arbitrase ini, tetapi penyelesaiannya relatif lebih mahal biayanya karena disepakati bersama dengan arbiter, hakim arbitrase. Hakim arbitrase itu bisa lawyer, advokat, tapi sudah terdaftar. Lembaga resminya kan Badan Administrasi Nasional Indonesia, ya. Ada beberapa badan administrasi lainnya yang swasta juga ada. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase, ya, penyelesaian di luar sengketa. Itu kelebihan arbitrase dalam kalau dijadikan klausul dalam